Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Capricorn di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman, setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Oke. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Nine of Wands. 9 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Capricorn. Jadi, ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, 9 tongkat tentu ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya teman-teman tentang situasi kondisi keadaan yang dimana dapat aku akui mungkin ada beberapa dari kamu yang saat ini ya lagi dalam fase yang nggak begitu stabil, nggak begitu baik ya. Seolah-olah kamu lagi terbelenggu oleh beberapa masalah kehidupan yang cukup rumit ya. Sudah berupaya berusaha menyelesaikannya, namun mungkin ya belum menunjukkan sebuah tanda-tanda keberhasilan gitu teman-teman ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah persoalan ataupun masalah yang terjadi, tentu ini menjadi sebuah PR yang sangat begitu besar ya. Bagaimana caranya agar kamu bisa segera menyelesaikan masalah tersebut dan ya tujuan di dalam kehidupan kamu itu tercapai. Nah, kita akan lihat teman-teman, apakah dalam bukan ini berpotensi semua masalah yang terjadi di sini akan segera selesai dan akan berganti dengan sesuatu hal yang lebih indah, lebih baik gitu ya. Oke. Wow, aku punya Four of Wands. 4 tongkat muncul, hadir teman-teman. Terjawab sudah dari apa yang mungkin selama ini kamu harapkan ya terhadap sebuah kebahagiaan dan hal-hal baik yang ingin segera terjadi di dalam kehidupan kamu. Jadi memang dari kartu kedua ini yang terlihat ya sebuah kebahagiaan yang mungkin belum pernah kamu bayangkan sebelumnya teman-teman. Ketika kita berbicara terkait dengan bisnis dan usaha, bisa jadi bisnis dan usaha kamu dalam pekan ini bakal melonjak, meningkat, meroket besar. Yang kemarin mungkin usaha kamu benar-benar tertutup, ya, rezeki kamu seret. Kemudian mungkin juga ini kabar baik mengenai tentang perihal pekerjaan ya. Mungkin ada pekerjaan baru, mungkin ada kenaikan jabatan, ya, seperti itu. Dan kemudian di dalam kehidupan asmara juga sama, ya rumah tangga juga mungkin ya ketika kemarin ada konflik masalah, maka di sini seakan-akan segala sesuatunya sudah selesai, ya, sudah berakhir, gitu loh teman-teman. Oke, next pada kartu yang ketiga, wow. Aku punya Nine of Pentacles ya, ada 9 koin teman-teman. 9 koin, jadi memang dari kartu ketiga ini ya cukup nyata lah ya secara visualisasi. Ada sebuah kelimpahan materi rezeki, ada sebuah kondisi kehidupan keadaan yang dimana teman-teman ya mungkin pada akhirnya apalah yang menjadi sebuah harapan terbesar dari teman-teman Capricorn. Kamu ingin sukses besar, ingin berhasil, ya itu akan tercapai, terwujud ya. Seakan-akan memang kehidupan kamu lebih baik banget. Nah, kemudian aku punya The High Priestess. The High Priestess ini sebagai energi penutup ya untuk masalah keberuntungan kamu teman-teman. Ya ini juga berkat apa sih ya? Mungkin kalau dikatakan kesabaran kamu, mungkin juga mengenai tentang doa-doa kamu selama ini teman-teman. Ya ini juga sesuatu hal yang sangat mendukung ya, selain mungkin dari namanya
action kamu sendiri gitu sih, perjuangan, kemudian kerja keras kamu, ikhtiar kamu, nah itu action kamu teman-teman. Dan kemudian memang kedua hal ini sangat penting ya, antara ikhtiar dan doa itu balance. Jadi ketika seseorang itu dekat dengan Tuhannya masing-masing, maka dia akan selalu diberikan sebuah petunjuk ya. Jadi pesan-pesan semesta ataupun hal-hal yang baik itu selalu akan kamu lakukan ya teman-teman. Nah, yang jelas memang dalam pekan ini keberuntungan ini cukup nyata ya, baik dari segi ekonomi, kehidupan asmara, kesehatan, dan lain-lain teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Capricorn ya, ataupun kondisi keuangan teman-teman Capricorn. Oke, dan pada kartu yang pertama aku punya Queen of Swords, ada Ratu Pedang. Ratu Pedang muncul hadir teman-teman ya, sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Capricorn. Jadi, kartu pertama ini cukup dan sangat menggambarkan tentang sebuah perubahan loh teman-teman. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan sebuah perubahan, tentu ini sesuatu hal yang sangat positif. Ya, berbicara terkait dengan masalah keuangan, ya jelas ini adalah sebuah perubahan yang cukup mengejutkan juga ya teman-teman, yang dimana bisa jadi dalam pekan ini perubahan keuangan kamu cukup signifikan, rezeki kamu berlipat ganda, ada rezeki super berlimpah ya, rezeki nomplok. Jadi sesuatu hal yang nggak diduga itu akan terjadi dalam pekan ini insya Allah teman-teman. Wow. Pada kartu yang kedua aku punya King of Cups ya, ada Raja Cangkir. Seakan-akan ada sebuah sinergi yang cukup baik ya, kerjasama yang cukup baik nih ya, mungkin antara kamu dengan pasangan ataupun dengan yang lain. Tetapi memang yang jelas pada intinya untuk masalah keuangan kamu dalam pekan ini insya Allah akan benar-benar berjalan dengan lancar banget kok teman-teman ya. Dan aku akui pula kamu adalah tipikal orang yang selalu terus berupaya berusaha teman-teman ya, ketika sudah punya tujuan wajib tercapai ya, orang yang cukup optimisme lah gitu ya. Jadi wajar sih ketika mungkin kamu bisa lebih sukses daripada yang lain ya, seperti itu. Kamu orang yang sangat mempunyai sebuah pendirian yang cukup kuat di sini teman-teman ya, berkarakter juga itu dia. Oke, next. Wow, aku punya Three of Cups, lagi dan lagi sebuah keberuntungan ya, pencapaian bersama, kesuksesan bersama, dan rezeki yang cukup berlimpah ya teman-teman. Apa yang diharapkan ternyata ini sesuai dengan apa ya, sebuah manifestasi yang cukup nyata lah gitu ya teman-teman. Dan bahkan potensi peluangnya di sini bisa jadi kamu akan menjadi orang kaya raya, orang kaya baru, dan lain sebagainya ya. Yang jelas untuk masalah keuangan kamu cukup bagus banget teman-teman ya. Selalu bersyukurlah terhadap segala hal yang Tuhan berikan kepada kamu ya teman-teman. Karena selalu bersyukur, dengan selalu bersyukur insya Allah jalan keresakian kamu akan terus lancar dan berlimpah gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sudah berumah tangga ya. Oke, aku punya death. Death berarti adalah sebuah kematian, tetapi death di sini adalah sebuah akhir teman-teman. Akhir dari apa ya? Tentu akhir dari hal-hal yang sangat negatif, akhir dari permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga teman-teman Capricorn loh. Ya, masalah apa sih yang selama ini terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu? Nah, itu semua berpotensi akan segera selesai dan tuntas. Baik keuangan, konflik, gitu teman-teman. Ya, jadi memang kuncinya ya adalah sebuah komunikasi dan sinergi. Ya, komunikasi yang baik ini juga akan apa namanya teman-teman ya, mendatangkan adanya kondisi keadaan kehidupan rumah tangga yang lebih baik ya. Meskipun memang di dalam perjalanan tersebut, proses tersebut itu nggak mudah ya, nggak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi ya ketika ada terus ikhtiar yang dilakukan teman-teman, maka ya apa sih nggak mungkin gitu sih, seberat dan sesulit apapun masalah rumah tangga kamu kemarin, mohon maaf ya, itu berpotensi akan segera selesai dalam pekan ini teman-teman ya, entah itu pihak ketiga ya, entah itu masalah keuangan dan lain-lain ya. Jadi ada impian yang terwujud. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang berpacaran. Nah, bagaimana kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang sedang berpacaran dalam pekan ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Ten of Pentacles ya. Sebagai energi pembuka ya teman-teman, untuk masalah kehidupan berpacaran kamu ya,
Sebenarnya sih kalau dikatakan saat ini kamu lagi bahagia, lagi nyaman dengan dia ya, ini cukup terlihat. Tetapi di balik kebahagiaan kamu sepertinya ada yang tersakiti, ya. Nah, seseorang yang tersakiti di sini tentu ini seseorang yang pernah hadir di dalam kehidupan masa lalu, baik di dalam kehidupan kamu ataupun kehidupan pacar kamu, pasangan kamu gitu, teman-teman. Jadi wajib berhati-hati juga sih. Aku melihat seperti ada niat-niat buruk gitu, teman-teman. Niat-niat buruk di sini mungkin ya ingin membuat hubungan kamu menjadi kacau, ya, membuat hubungan kamu menjadi berantakan, hancur, ya, seperti itu, teman-teman. Ya, dan bahkan kalau mungkin secara energinya bisa jadi dia itu berupaya berusaha untuk kembali mendekat, ya, seperti ada energi penyesalan gitu, teman-teman ya. Mungkin ingin kembali mendapatkan kamu ataupun mendapatkan pasangan kamu tergantung dari kehidupan masa lalu siapa saat ini, ya. Nah, di sini ketika sudah menemukan seseorang yang sudah tepat ya, abaikanlah kehidupan masa lalu, teman-teman. Abaikan seseorang yang hadir ya, mencoba akan hadir kembali di dalam kehidupan kamu. Ya, karena jangan sampai situasi dan kondisi nanti bakal berbalik terhadap kehidupan kamu. Ya, contoh ya, ketika kamu mungkin memilih kembali dia sebagai pasangan kamu, dan ternyata yang kamu hadapi nantinya bakal nggak stabil, nggak baik, nggak sesuai dengan ekspektasi kamu. Maka timbul penyesalan ketika siapa? Ketika pasangan kamu nanti bakal bahagia dengan yang lain. Maka seperti itu terus. Ya, jangan sampai seperti itu. Jadi yang paling penting adalah saat ini bagaimana tetap menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan, teman-teman ya. Menjaga sebuah komitmen di dalam sebuah hubungan, aku yakin ini akan membuat kehidupan kamu lebih tenang, damai. Abaikan deh gitu ya, dan melawan, teman-teman ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Aku punya kesatria cangkir ya, teman-teman. Wow, kesatria cangkir muncul ya. Jadi memang dari kartu pertama ini kalau dikatakan mungkin ada kabar baik ya, seperti itu. Keberuntungan juga seperti itu, teman-teman ya. Seseorang yang berkomitmen, ini mengenai tentang jodoh dan pasangan hidup. Bisa jadi teman-teman, seseorang yang berkomitmen akan datang kepada kamu, teman-teman ya. Dia orang yang selama ini sebenarnya sudah kamu kenal dengan baik. Hanya saja selama ini mungkin apa ya, waktu, timing, kemudian mungkin selama ini hanya masih PDKT ya. Jadi kali ini dia akan berani mencoba untuk mengutarakan, mengungkapkan perasaannya kepada kamu ataupun mungkin kebalikannya ya. Dan kemudian aku punya Five of Wands, teman-teman ya. Ada 5 tongkat. Nah, 5 tongkat inilah kartu yang menggambarkan mungkin kalau dikatakan selama ini ya, kamu selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan ataupun selama ini sulit banget mungkin ya teman-teman mencapai kebahagiaan yang sesungguhnya ya, bisa jadi. Tetapi kali ini ya positive thinking deh teman-teman. Mungkin memang kemarin ya bukanlah apa namanya, keberuntunganmu teman-teman ataupun bukanlah jodoh kamu ya. Tetapi kali ini aku yakin jodohmu sudah sangat dekat, teman-teman. Ya, semoga ini menjadi jawaban lah atas doa-doa kamu selama ini. Oke, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Capricorn yang saatnya sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya The Bull ya teman-teman, kemudian aku punya Eight of Pentacles dan aku punya The Moon, teman-teman ya. Kalau melihat dari energi ini sih sebenarnya seseorang yang saat ini sedang dekat dengan kamu loh ya teman-teman. Dia orang yang sangat berkomitmen, cukup dan sangat berkomitmen gitu sih. Ya, hanya saja di sini masih ada sebuah ketakutan, masih ada kecemasan, keraguan, kebimbangan ya teman-teman. Mungkin apa ya, bisa jadi karena baru kenal juga, itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua bisa jadi karena ada pertentangan ya. Pertentangan mungkin dalam arti seperti ini teman-teman ya. Mungkin dari pihak keluarga kamu ataupun pihak dari teman-teman kamu nih ya, memberikan kamu sebuah informasi tentang bagaimana track record di dalam kehidupan seseorang tersebut. Ya, oke. Setiap orang punya problem, punya kehidupan masa lalu masing-masing, teman-teman. Ya, terkadang ketika ingin menjadi lebih baik, kalau memang dipertemukan dengan orang yang nggak baik, ya mungkin pasti bakal menjadi nggak baik juga teman-teman. Jadi jangan salahkan secara personalnya. Mungkin kemarin dia menjalin sebuah hubungan dengan seseorang yang nggak tepat. Ya begitu pula dengan kamu ya. Jadi memang kuncinya adalah saat ini bagaimana sih caranya agar kamu mungkin bisa lebih percaya ataupun berusaha untuk yakin terhadap keyakinanmu sendiri, teman-teman. Ya, bukan berarti kamu harus mengabaikan, tidak.
ya tetap sih ketika ada saran-saran yang baik ya kamu ambil ya. Dan kalau untuk kewaspadaan diri juga wajib ya kamu lakukan teman-teman. Oke. Next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan ya dari teman-teman Capricorn. Aku punya tanggal 15, 16, 29, tanggal 8, 19, 28, 12, 20, dan yang terakhir tanggal 11, 7, 5, dan 13. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.